program studi teknik industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul Pengendalian Kualitas pada Produk SPONS EPA dengan menggunakan metode Statistical Process Control disiplin modal logam utama, dan di mana yang melatar belakangi dalam penelitian kali ini yaitu sipil modal logam utama mengalami permasalahan kualitas pada produk SPONS EPA dengan tingkat cacat rata-rata 12% per bulan selama periode Agustus 2024 hingga Januari 2025, yang dihasilkan dengan tingkat kecacatan paling tinggi terjadi pada bulan Desember, sedangkan yang paling rendah tercatat pada bulan September dan Oktober. Tingkat kecacatan ini melebihi batas toleransi perusahaan yang ditetapkan, yaitu sebesar 10%, yang dimana proses produksi belum berjalan secara stabil dan masih belum terkendali. Adapun dalam penelitian kali ini memiliki dua jenis kecacatan yang sering terjadi pada proses produksinya, yaitu spons tidak berkembang dan berlubang, yang disebabkan oleh variasi proses, ketidakkonsistenan bahan baku, serta gangguan pencetakan. Untuk mengatasi hal ini digunakan pendekatan Statistical Process Control atau disebut dengan SPC, Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, dan analisis 5W1H guna menganalisis penyebab cacat dan menyusun solusi perbaikan secara sistematis. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa saja jenis cacat dan faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan dari proses produksi terhadap kualitas produk apa. Yang kedua, bagaimana rekomendasi perbaikan kualitas agar dapat meminimalkan tingkat kecacatan pada produk apa. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui jenis cacat dan faktor penyebab terjadi kecacatan pada produk apa. Yang kedua, merancang rekomendasi perbaikan kualitas agar dapat meminimalkan tingkat kecacatan yang timbul pada proses produksi pembuatan spons EPA. Yang selanjutnya adalah landasan teori, yang dimana kualitas menurut Joseph M. Julian tahun 1999 dapat diartikan sebagai sesuai dengan tujuan atau fitness values, yang dimana produk atau layanan tersebut harus memenuhi tujuan penggunaan sesuai dengan keinginan kebutuhan konsumen. Yang kedua ada pengendalian kualitas, yaitu pengendalian kualitas merupakan langkah penting yang harus dilakukan sejak sebelum produksi dimulai, saat proses produksi berlangsung, saat sampai produk selesai dibuat, yang dimana tujuannya untuk produk yang dihasilkan bisa sesuai dengan standar yang sudah direncanakan dan diinginkan. Yang selanjutnya ada Statistical Process Control, yang dimana salah satu metode pengendalian kualitas yang memanfaatkan data atau alat statistik untuk menjaga proses produksi tetap stabil dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. Yang selanjutnya ada Failure Mode and Effect Analysis, yaitu suatu metode struktur untuk mengidentifikasi dan mencegah metode kegagalan yang memungkinkan terjadi prioritas risiko yang ditentukan oleh kegagalan dan akibat ditemukan oleh tiga faktor, yaitu severity, occurrence, dan detection. Selanjutnya ada analisis 5W1H, merupakan salah satu cara yang digunakan untuk merumuskan usulan terhadap suatu masalah. Tujuannya untuk menemukan beberapa ide atau solusi perbaikan setelah dilakukan analisis terhadap faktor penyebab kecacatan. Selanjutnya ada pendekatan penelitian, yang dimana pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan data numerik yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah cacat pada produk spons EPA serta kecenderungan yang terjadi dalam proses produksinya, yang dimana sumber datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, yang dimana data primer ini diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak sipil modal logam utama, serta dokumentasi proses produksi. Peneliti juga mencatat frekuensi kecacatan secara langsung sehingga data mencerminkan kondisi nyata unit produksi dan jenis pada produk spons EPA.
Selanjutnya ada data sekunder yang dimana data yang diperoleh secara tidak langsung yang melalui dokumen, file, arsip, atau data internal perusahaan yang tidak tersedia di sebelumnya. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada metode statistical process control, yang dimana ada beberapa alat utama dalam metode ini yang sering dipakai untuk membantu mengendalikan kualitas, yaitu ada check sheet, diagram Pareto, dan peta kendali, dan diagram Fishbone. Yang dimana tahap awal check sheet ini untuk mencatat data produksi dan jumlah kecacatan berdasarkan jenis kecacatannya dalam bentuk tabel. Dari tabel check sheet ini diperoleh data mentah tentang jumlah produk catat dalam periode tertentu. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah membuat diagram Pareto yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kecacatan yang paling sering terjadi. Tujuannya untuk menemukan jenis cacat dominan yang paling diprioritaskan untuk perbaikan. Setelah jenis cacat yang dominan ditemukan, kemudian dianalisis menggunakan peta kendali atau disebut dengan control chart yang berfungsi untuk menilai apakah proses produksi dari jenis cacat dominan tersebut berada dalam kondisi stabil atau tidak secara statistik. Jadi, peta kendali membantu untuk mengetahui kapan proses produksi masih layak dijalankan atau harus segera diperbaiki. Misalnya jika ada titik data yang keluar dari batas atas atau batas bawah atau disebut dengan UCL atau LCL. Jika ditemukan ketidakstabilan atau cacat dominan, maka dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan fishbone diagram. Diagram ini dikelompokkan dalam 5 kategori utama, dari penyebab cacat seperti manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Dengan mencari akar penyebab kesalahan dilakukan dengan mencari akibat terbesar dari suatu masalah, memecah akibat tersebut menjadi beberapa masalah utama, kemudian memeriksa secara menyeluruh masing-masing penyebab tersebut. Yang pertama dalam pengolahan data ini yaitu check sheet. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecacatan produk spons EVA di disiplin pada logam utama tergolong tinggi dengan rata-rata 12% per bulan selama periode Agustus 2024 hingga Januari 2025 dan melebihi batas toleransi perusahaan sebesar 40%. Dengan jenis kecacatan tersebut tidak berkembang dan berlubang, hal ini menimbulkan proses produksi belum stabil dan pengendalian kualitas yang tepat untuk menurunkan tingkat cacat dan menjaga kualitas standar kualitas. Yang kedua ada diagram Pareto. Bisa kita lihat dalam tabel dan hasil diagram Pareto ini dapat diketahui bahwa selama periode Agustus 2024 hingga Januari 2025, kecacatan produk spons EVA paling banyak disebabkan oleh dua jenis kecacatan, yaitu spons tidak berkembang dan spons berlubang. Berdasarkan data tersebut, jenis cacat tidak berkembang tercatat sebanyak 2.280 unit atau dalam persentase kejadian atau persentase kumulatifnya sebesar 52% dari total kecacatan, sedangkan berlubang sebanyak 2.105 unit atau dengan persentase kejadiannya sebesar 48%, yang dimana berbeda selisih 4% dari spons tidak berkembang. Sedangkan berdasarkan hasil analisis diagram Pareto, jenis cacat yang paling dominan adalah cacat tidak berkembang karena kontribusinya paling besar terhadap total cacat. Maka cacat ini harus menjadi prioritas utama dalam perbaikan kualitas. Yang selanjutnya ada peta kendali atau disebut dengan pie chart. Bisa kita lihat dalam tabel peta kendali dan hasil diagram peta kendali tersebut. Hasil perhitungan dan analisis pecah terhadap proses produksi spons EVA disiplin logam utama selama periode Agustus 2024 hingga Januari 2025. Diketahui bahwa proses produksi belum sepenuhnya stabil secara statistik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya titik di bulan Desember
cepat yang berada di atas batas kendali atas atau disebut dengan UCL, yang menandakan bahwa penyimpangan kasus yang signifikan meskipun bulan lainnya masih dalam batas kendali, nilai kelompok melebihi UCL dan tetap perlu diwaspadai karena kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi belum konsisten dan memerlukan analisis lebih lanjut menggunakan metode Fishbone dan FMEA untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab utama ketidakterkendalian tersebut. Selanjutnya ada diagram Fishbone yang dimana sudah dianalisis sebelum-sebelumnya seperti diagram Pareto, diagram kendali, bahwa di sini saya menganalisis cacat dominan saja seperti cacat tidak berkembang, di mana ada faktor manusia yang disebabkan oleh yang mengejar target, kurang fokus, sedangkan material bahan tidak homogen, lingkungan, mati lampu, cuaca lembab, mesin pecah seal, dan mesin operasi tidak optimal. Kalau tidak di metode tidak adanya SOP secara tertulis. Yang selanjutnya ada failure mode effect analysis disebut dengan FMEA. Bisa kita lihat dalam tabel hasil observasi di lapangan. Perhitungan RPM yang kita lihat dari data tabel FMEA di mana faktor penyebab yang paling dominan terjadi pada faktor mesin karena memiliki hasil yang paling tinggi sebesar 694, yang artinya terdapat pada ranking ke-1. Nilai tersebut merupakan metode kegagalan yang paling kritis dan dijadikan sebagai prioritas utama sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan segera. Selanjutnya ada analisis 5W1H yang dimana masalah utama terletak pada mesin headpress yang mengalami kerusakan seal dan suhu tidak stabil sehingga panas tidak merata saat proses pencetakan. Hal ini terjadi di area mesin headpress pada saat proses berlangsung, terutama setelah mesin digunakan dalam jangka waktu lama tanpa perawatan memadai. Pihak yang terlibat adalah operator mesin dan teknisi perawatan. Proses ini menyebabkan spons tidak mengembang sesuai standar sehingga tingkat kecacatan produk menjadi tinggi. Hal ini mengakibatkan produk cacat dan kualitas menurun. Yang dimana sesuai dengan analisis yang sudah kita lakukan, rekomendasi perbaikannya yaitu difokuskan pada faktor mesin, khususnya mengatasi suhu headpress yang tidak stabil dan kecilnya seal yang disebabkan oleh elemen pemanas aus, kerusakan sistem kontrol suhu, fluktuasi daya listrik, serta pengaruh cuaca lembab. Perbaikan dilakukan melalui pengecekan rutin mesin dan material sebelum produksi, perawatan berkala, serta dengan preventive maintenance, pembersihan area dan dukungan mesin secara terjadwal, pengawasan dan pelatihan operator, serta penyusun dan penerapan SOP secara tertulis terkait pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan mesin. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan performa mesin headpress, menjaga kualitas produk, dan menekan angka cacatan. Yang dimana kesimpulan dari penelitian kali ini, yang pertama terdapat dua jenis cacat utama pada produk spons EVA, yaitu tidak berkembang yang paling dominan dan berlubang. Penyebab berasal dari faktor manusia karena kurangnya fokus karena mengejar target produksi, mesin, kerusakan seal dan suhu headpress tidak stabil dengan RPM tertinggi sebesar 694. Metode tidak adanya SOP secara tertulis, material campuran bahan tidak homogen, dan lingkungan cuaca lembab serta pemadaman listrik. Adapun dalam hasil analisis 5W1H ini menegaskan bahwa kerusakan seal dan tidak konsistenan suhu headpress merupakan penyebab paling kritis. Yang kedua, rekomendasi perbaikan yang difokuskan pada peningkatan pengecekan rutin dan material sebelum produksi, pelaksanaan perawatan berkala dengan preventive maintenance, pembersihan area produksi dan lingkungan mesin secara terjadwal, peningkatan pengawasan secara pelatihan operator,
dan penyusunan serta penerapan SOP secara tertulis terkait pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan mesin. Implementasi perbaikan ini diharapkan dapat mengoptimalkan performa mesin Hapres, menekan angka kecacatan, dan meningkatkan kualitas produk secara signifikan. Baik, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada penjelasan ataupun penyampaian yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.